Selamat pagi anak-anak semuanya, semoga kita semuanya selalu diberikan kesehatan. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran renang hari ini. Hari ini nanti kita akan melanjutkan kegiatan kita yang kemarin. Kalau kemarin kalian mengerjakan yang bagian ini, yaitu sikap menghargai keberagaman. Kalian sudah mengerjakan di sini. Nah, kita akan melanjutkan materi ini lagi untuk hari ini. Setelah kalian mengerjakan ini yang kemarin, hari ini nanti kalian akan melihat beragam alat-alat musik tradisional. Silahkan nanti dibaca di halaman 10 di buku tema satunya. Di situ ada bacaannya, kemudian juga ada gambarnya. Ada angklung, saluang, kecapi, kendang, tipa. Nah, ini semua asalnya dari mana, kemudian bagaimana cara memainkannya. Nanti kalian bisa membacanya di sini ya, di bacaan ini. Setelah kalian membaca, mengamati, nanti kalian mengerjakan di tabel ini. Nah, di sini ada tabelnya. Ada nama alat musiknya, contohnya alat musiknya, asal daerah, kemudian bagaimana cara memainkannya. Nanti dijelaskan cara memainkannya sejelas mungkin. Jadi kalian tinggal mengisikan nomor 2, 3, dan 2, 3, 4, dan 5. Karena bukunya belum dibagikan, nanti kalian bisa membuatnya di kertas di buku tulis kalian masing-masing ya. Di buku tulisnya dibuat tabel seperti ini boleh, atau dibuat susun ke bawah juga boleh. Jadi misalnya nama alat musik suling, bawahnya asal daerah Jawa Barat, cara mainkan begini. Nomor 3 nama alat musik, apalagi sesuai dengan gambar ini tadi ya. Selanjutnya, setelah kalian mengerjakan ini, kalian juga mengamati benda-benda di sekitar kalian. Nah, benda-benda di sekitar kalian itu benda apa saja yang dapat menghasilkan bunyi. Nanti kamu tuliskan di tabel ini. Jadi di sini ada contohnya, misalnya peluit. Nah, cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Oh, ternyata peluit itu cara menghasilkannya ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Nah, getaran tersebut menghasilkan suatu bunyi. Kemudian nanti misalnya di rumah ada gitar, ada apalagi, silakan dituliskan di sini. Atau yang kamu ketahui, misalnya gitar, biola, kemudian apalagi yang menghasilkan bunyi gendang, tipung, dan sebagainya, silahkan dituliskan. Nanti juga dituliskan di buku tulisnya masing-masing ya. Itu cara benda-benda yang menghasilkan bunyi. Selanjutnya, setelah itu, mengapa bunyi itu dapat dihasilkan oleh benda-benda tadi? Nah, kalian akan memahami dari bacaan ini ya. Tuhan itu memberikan anugerah indera pendengaran berupa telinga kita agar kita dapat mendengarkan suatu bunyi. Nah, bagaimana kita dapat mendengarkan suatu bunyi? Nah, ternyata bunyi itu berasal dari sumber bunyinya. Sumber bunyinya menggetarkan udara di sekitarnya. Udara di sekitarnya itu masuk ke dalam getaran udara di sekitarnya itu masuk ke dalam saluran telinga kita, sehingga kita menggetarkan gendang telinga kita sehingga kita dapat mendengarkan. Itu singkatnya. Nanti di materi selanjutnya akan lebih detail, lebih dalam. Kita akan mempelajari bagaimana kalian dapat mendengarkan suatu bunyi. Jadi kesimpulannya adalah segala macam bentuk bunyi berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitar bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara.
Benda bergetar dan menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi, ya. Dan bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, benda cair, dan benda gas. Tetapi bunyi tidak dapat merambat melalui ruang hampa. Yang dimaksud ruang hampa itu misalnya tidak ada apa-apa sama sekali di luar angkasa misalnya. Kalau benda padat itu ya misalnya tembok, meja. Nah, itu benda cair adalah air. Sedangkan gas itu adalah udara di sekitar kita. Di setiap tempat itu ada udaranya, maka kita dapat mendengarkan suatu bunyi melalui benda gas tersebut. Begitu penjelasan materi pada hari ini. Silahkan dibaca, kemudian dikerjakan, nanti dikirimkan pada classroom-nya seperti kemarin. Terima kasih anak-anak semuanya sudah belajar pada hari ini. Semoga semuanya selalu diberikan kesehatan, selalu patuhi protokol kesehatan, dan jangan lupa untuk selalu berdoa. Terima kasih anak-anak semuanya. Dadah.